Ya Hannan Ya Mannan Ya Qadim al-Ihsan Ya
صلوات الله عليك
رسول الله قدها من هون الأفضل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الوسيم مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا سجود وتنادى سبحت وشفع وعليك الله وصلى ما بدا النور وزعزع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع بعجيب المن يرى شملنا بالمصطفى
صل وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi adada qadrihi wa miqdarihi al-adim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khair illallah wa bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah wa bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwata illa billah wa bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib yang saya hormati, para habaib, para asatidah, para hadirin hadirat, para muslimin muslimat yang berkumpul pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah ini kali kedua Al-Fagir hadir di Majelis Basyairul Khairat. Bulan kemarin hadir, harusnya bulan ini ada Habib yang lain, katanya Habib Aap harusnya giliran, tapi karena yang lain Masya Allah mereka memiliki kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya Al-Fagir yang hadir di tempat ini kembali. Udah sempat nanya, Habib kira-kira warga Indramayunya bosen enggak kalau ana yang hadir lagi, takutnya bosen gitu. Habibnya, aduh Habib ini lagi yang ngisi. Untuk kemarin Habib ini, masa sekarang Habib ini lagi, bosan enggak? Bosan atau enggak? Alhamdulillah. Kalau jawab bosan maunya mau turun. Alhamdulillah enggak bosan, berarti lanjut. Lanjut. Alhamdulillah. Limpahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam keadaan sehat wal afiah. Allah berikan waktu luang bagi kita sebagaimana di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas wal faragh. Dua nikmat yang Allah berikan kepada manusia, akan tapi banyak daripada manusia lalai, bahkan tidak sadar bahwa dua nikmat tersebut adalah nikmat yang sangat besar, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama sehat dan memiliki waktu luang. Alhamdulillah kita diberi nikmat dua-duanya di dalam diri kita, kita gunakan dalam ketakwaan, kita gunakan di dalam hal yang bermanfaat, di dalam kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan nikmat tersebut untuk hadir di majelis ilmu. Kita gunakan nikmat tersebut untuk hadir di perkumpulan kebaikan yang insya Allah ini adalah satu sebab ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebab untuk manusia tersebut. Insya Allah hadirnya kita di tempat ini, berkumpulnya kita bersama dengan orang-orang saleh, dengan niatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan niatan untuk mengambil ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sebab daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni dosa-dosa kita. Sebab daripada Allah Subhanahu wa taala ingin mengabulkan segala hajat dan doa-doa kita.
Insya Allah ini menjadi sebab daripada tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita nih sudah berada di zaman akhir. Sadar gak sadar kita udah berada di zaman akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang berarti agama Islam dimulai dengan sesuatu yang unik, sesuatu yang aneh, dan nanti akan ditutup dengan sesuatu yang unik, sesuatu yang aneh. Ini udah terjadi nih. Sekarang fenomenanya sudah menyerupai dengan zaman-zaman awal ketika agama Islam diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh di dalam cerita satu sahabat yang sangat mulia, yang luar biasa keimanannya. Sekeluarga mendapatkan mencatat sejarah dengan tinta emas, dituliskan di dalam sejarah agama Islam dengan nama yang sangat wangi, yang sangat harum. Keluarganya Sayyidina Ammar bin Yasir, yang dilahirkan oleh pasangan yang bernama Yasir bin Amir dengan istrinya Sumayyah bintu Khalid kalau nggak salah. Ammar bin Yasir adalah seorang sahabat yang luar biasa keimanannya. Bahkan saking luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan beliau, dicantumkan di dalam Al-Quran, yang mana kemuliaan tersebut tidak lekang oleh zaman, tidak lekang oleh waktu, tidak akan hilang sampai hari kiamat. Beliau memiliki ayah seorang yang bernama Yasir bin Amir. Orang aslinya orang Yaman. Orang Yaman biasanya orang-orang gak punya. Dia punya tujuan berangkat ke Mekah untuk mencari saudaranya yang hilang. Setelah sampai ke Mekah, dicari saudaranya nggak ketemu. Akhirnya ternyata Allah berikan rasa cinta di dalam hatinya terhadap kota Mekah. Akhirnya sudahlah, udah sampai ke Mekah, udah terlanjur sampai ke Mekah, nggak ketemu saudara, alhamdulillah betah, ya udah tinggal di sini aja. Subhanallah, karena memang orang Yaman, karena memang dia tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki harta, tidak memiliki nama daripada keluarga yang besar. Satu-satunya cara adalah beraliansi, bekerja sama dengan keluarga yang memiliki jabatan, keluarga yang memiliki harta, keluarga yang memiliki nama terhormat. Akhirnya apa? Menjadi budak dari keluarga yang disebut dengan Bani Makhzum. Hidup bahagia. Yasir bin Amir hidup bahagia di bawah keluarga Bani Makhzum. Dia menjadi budak, membantu dengan sungguh-sungguh, sehingga disayang oleh tuannya, sehingga dicinta oleh tuannya. Hidupnya luar biasa bahagia, sampai mendapatkan hadiah berupa dinikahkan dengan budak wanitanya, yaitu Sumayyah. Budak dinikahkan dengan budak. Jarang-jarang budak ada yang nikah. Mereka nggak punya harta, mereka nggak punya nama, tapi karena luar biasa kebaikan daripada Amir bin Yasir, Yasir bin Amir, dinikahkan oleh tuannya kepada Sumayyah. Akhirnya daripada pernikahan ini lahirlah seseorang yang bernama Ammar. Mereka hidup berbahagia sehingga mereka kenal terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kenal yang namanya Muhammad adalah orang yang luar biasa jujur. Muhammad adalah seseorang yang berakhlakul karimah. Muhammad adalah seseorang yang ketika berbohong dia tidak pernah berdusta, ketika diberi amanah dia tidak pernah berkhianat, tidak pernah mengecewakan orang lain. Hatinya sudah haus terhadap kebenaran. Dia merasa bahwa menyembah berhala adalah kebodohan. Akan tapi belum datang yang namanya agama Islam, Allah belum turunkan melalui Nabi Muhammad. Ketika Allah turunkan melalui Nabi Muhammad, mendengarlah Ammar bin Yasir terhadap dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hati yang sudah haus terhadap kebenaran,
langsung menerima saja terhadap dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, bukan hanya menerima, tapi dia kabarkan dakwahnya Nabi Muhammad kepada ayahnya, yang kemudian ayahnya langsung di saat itu juga menerima dakwahnya Nabi Muhammad. Dikabarkan juga kepada ibunya, yang langsung seketika itu juga ibunya menerima dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, hati ketika bersih, hati ketika diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak repot, tidak susah untuk bisa meyakini nur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak susah untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kabar Islamnya keluarga Ammar bin Yasir kepada tuannya, luar biasa marahnya mereka. Ente orang hidup ditanggung sama kita, ente makan dikasih makan sama kita, ente tinggal di tempat tinggalnya kita, sekarang ente khianat, sekarang ente murtad daripada Tuhannya kita, ente malah beriman kepada Tuhannya Muhammad. Luar biasa marahnya, sehingga disiksa agar mereka mau murtad dari agama Islam, agar mereka mau menyatakan kebohongan daripada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya yang sudah berumur, bisa dikatakan sudah tua renta. Bagaimana siksaannya? Disebutkan di dalam kitab Rijal wa Nisa Haular Rasul bahwa di dalam panasnya waktu siang hari di kota Makkah, luar biasa. Kalau seandainya kita lihat di Google itu panasnya, kalau musim panas bisa sampai 53 derajat Celcius. Di musim panas 53 derajat Celcius. Apa yang mereka gunakan sebagai siksaannya? Dipakaikan baju zirah, baju besi, dipakaikan langsung tanpa ada kain. Jadi antara kulit dan baju besi itu langsung nempel. Dipanggang di atas pasir yang begitu panasnya luar biasa, di bawah matahari yang panasnya luar biasa. Tidak diberi makan, tidak diberi minum. Ketika dibuka baju zirah itu ada sebagian kulit yang ikut. Saking apanya? Saking panasnya. Nempel kulit kepada baju besi tadi. Dikatakan kepada Ammar, "Syuf Ammar, lihat ayah kamu. Kalau seandainya kamu tidak mau murtad dari agama Muhammad, maka dia akan aku siksa seperti itu sampai dia mati." Apa jawab Sayyidina Ammar bin Yasir? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disiksa seperti itu sampai meninggal ayahnya. Sedih hatinya, tapi yakin di dalam hatinya bahwa Allah akan membalas tempat sebaik-baiknya tempat, keadaan sebaik-baiknya keadaan kepada ayahnya yang mati dalam keadaan syahid. Dan beliau menorehkan satu sejarah bahwa beliau adalah orang dari golongan Islam pertama yang mati syahid. Ketika ditanyakan siapa orang yang mati syahid pertama kali dari golongan laki-laki, Yasir bin Amir, ayahnya Sayyidina Ammar. Luar biasa, imannya kokoh. Ketika ditawarkan murtad atau mati, maka tidak ada pilihan untuk dipikirkan terkecuali mati dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah mati ayahnya, ibunya yang lagi dalam keadaan hamil disiksa luar biasa, dicambuk, diikat di dalam tiang yang dipanaskan di bawah matahari, tidak diberi minum berhari-hari sampai sudah keadaannya hampir mati juga. Kemudian dikatakan kepada Ammar, "Syuf ya Ammar, kalau seandainya ente enggak mau murtad dari agamanya Muhammad, umi ente bakal mati. Kalau ente murtad, kita bakal selamatkan umi ente, kita bakal kasih minum, kita bakal hentikan siksaan ini." Apa kata Sayyidina Ammar? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Jahal seketika itu yang marah luar biasa karena kekehnya Ammar bin Yasir terhadap agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad, mengambil tombaknya.
kemudian menusukkan tombaknya di bawah perutnya, yang mana perutnya sedang mengandung janin adik daripada Ammar, tembus sampai ke belakang. Di saat itu juga langsung mati dalam keadaan syahidah, dan beliau adalah syahidah pertama di dalam agama Islam yang luar biasa, mencatat sejarah juga. Ketika ditanya siapa perempuan pertama kali yang mati dalam keadaan syahid, jawabannya adalah Sumayyah, ummi daripada Sayyidina Ammar bin Yasir. Mati dua-duanya di hadapan sang anak, bagaimana sedihnya bisa kita bayangkan. Kita yang melihat orang tua kita mungkin mati dalam keadaan sakit saja, luar biasa sedihnya. Bagaimana ketika melihat orang tua kita disiksa, dibunuh dengan brutal, dengan sangat kejam. Tapi Sayyidina Ammar imannya luar biasa, kokohnya kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya, tidak bisa dibeli oleh kesedihan yang diberikan oleh kafir Quraisy. Kemudian setelah mati kedua orang tuanya, siksaan tidak berhenti, disiksa terus-terusan, sehingga kata orang Quraisy, kata kafir Quraisy mengatakan, Ammar, ente udah mending murtad aja daripada ente disiksa terus-terusan, ente bakal mati juga. Jawabannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sudah Ammar, kalau emang ente nggak mau murtad, ente jelek-jelekin deh agamanya Muhammad. Udah jelek-jelekin, ngomong jelek-jelekin agamanya Muhammad, walaupun ente tetap yakin terhadap agamanya Muhammad. Yang penting jelek-jelekin di hadapan orang-orang kafir Quraisy, agar ana tuannya ente enggak malu, enggak punya aib di hadapan mereka, seakan-akan ana tidak sukses mendidik ente. Apa jawabannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imannya yang sudah luar biasa. Semoga Allah berikan iman kepada kita sebagaimana imannya Sayyidina Ammar bin Yasir. Kemudian disiksa dengan berbagai macam siksaan, luar biasa siksaan yang diterima, sampai sakit sudah tidak sadarkan diri, secara tidak sengaja keluar kalimat, yang mana kalimat yang keluar adalah memuji terhadap Tuhan-Tuhannya kafir Quraisy. Berbangga Abu Jahal, berbangga keluarga-keluarganya mereka. Karena apa? Syuf, Ammar sudah memuji terhadap Tuhan-Tuhan kita, berarti kita sukses mendidik Ammar. Ammar sudah memuji, berbicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan kita, berarti sudah tidak ada aib lagi di antara keluarga kita. Umumkan kepada kafir Quraisy bahwa ini yang sudah terjadi. Kabur Sayyidina Ammar ketika sudah selesai disiksa, menghadap kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis, bersedih. Mabik ya Ammar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanya, apa yang menimpamu? Apa yang membuatmu sedih wahai Ammar? Beliau menjawab, ya Allah, ya Rasulullah, aku telah mengatakan apa yang sudah aku katakan. Aku telah memuji Tuhannya mereka dalam keadaan aku tidak sadar. Aku disiksa dengan siksaan yang luar biasa sehingga aku hampir tidak sadar. Kemudian keluar kalimat memuji kebaikan-kebaikan daripada Tuhannya mereka. Aku tidak sadar ya Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum, kemudian bertanya kepada Sayyidina Ammar, lantas bagaimana keadaan hatimu hai Ammar? Jawab Sayyidina Ammar, qalbi mutmainnun bil iman. Sedangkan hatiku tetap tumakninah ya Rasulullah di dalam keimanan kepada Allah dan kepadamu. Sedangkan hatiku tetap di dalam kesempurnaan iman, tetap di dalam cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar bahagia kepada Sayyidina Ammar, bukan kesalahanmu wahai Ammar. Apapun yang engkau katakan selagi hatimu tetap tumakninah di dalam iman, maka Allah tetap memperhatikan apa yang ada di dalam hatimu daripada apa yang keluar dari lisanmu. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung daripada niatnya.
Kalaupun niat kita melakukan sesuatu, tapi walaupun pekerjaan kita yang kita lakukan melakukan A, sesuatu A, akan tapi niatnya kita B, maka yang dinilai adalah B oleh Allah. Tergantung daripada niatnya. Walaupun kita mengucapkan sesuatu yang buruk, akan tapi hati kita karena dipaksa, bahkan tidak sadar karena disiksa, sehingga terucap kalimat itu, padahal hati kita tetap ingkar terhadap kekafiran, ingkar terhadap apa yang dibawa oleh kafir Quraisy. Allah menilai terhadap apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan Sayyiduna Ammar dalam Al-Qur'an di dalam ayat man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia mendapatkan keimanan yang sempurna, kecuali orang-orang yang disiksa, kecuali orang-orang yang dipaksa untuk mengucapkan sesuatu yang buruk, sedangkan hatinya dalam keadaan tumakninah, dalam keadaan tenang terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah. Akan tapi orang yang menampakkan terhadap kekufuran di dalam hatinya, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan marah dari Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun adzim, dan mereka akan mendapatkan siksa yang luar biasa dahsyatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutip di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an kejadian tentang Sayyiduna Ammar 1400 tahun yang lalu, tidak lekang oleh waktu. Tetap kemuliaan yang Allah berikan kepada Sayyidina Ammar sampai sekarang kita baca, sampai sekarang kita belajari, sampai sekarang kita baca yang baca Al-Quran. Kalau yang nggak baca Al-Quran yang nggak tahu. Insya Allah kita semuanya baca Al-Quran. Insya Allah kita semuanya rajin baca Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Ini sekarang zaman udah masuk di dalam zaman yang mirip dengan zaman di awal-awal keislamannya Nabi Muhammad. Seseorang mengaku terhadap Islam akan disiksa secara luar biasa. Sekarang ada sebagian daerah yang sudah terjadi seperti itu. Sebagaimana di berita yang kita ketahui di India, ya, sudah terjadi atau tidak? Di India seseorang yang mempertahankan kerudungnya, mereka akan disiksa bahkan sampai dibunuh. Karena apa? Karena mempertahankan sebuah kain untuk menutup auratnya mereka. Luar biasa, Islam sekarang dimusuhin. Kalau dulu Sayyidina Ammar hampir dibunuh karena mempertahankan agama, karena mempertahankan iman, sekarang juga sudah terjadi di India seorang wanita dibunuh karena mempertahankan imannya, yang memilih menutup terhadap rambutnya daripada dibuka. Padahal simpel sebenarnya. Ketika kita memiliki iman yang dhaif, iman yang lemah, tinggal dibuka, tinggal ditunjukkan, nggak usah dipakai di hadapan orang-orang yang memusuhi agama, udah nggak bakal ada masalah. Tapi mereka, orang-orang yang memiliki iman yang kuat, mereka sadar, iya, ketika aku buka kerudungku, aku tidak memiliki masalah dengan orang-orang kafir, tapi aku memiliki masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku memiliki masalah dengan nasib baikku di akhirat kelak. Ketika pilihannya antara bermasalah dengan Allah ataupun bermasalah dengan orang-orang kafir, maka jelas pasti aku pilih bermasalah dengan orang-orang kafir. Karena kata Nabi SAW, seandainya seluruh seseorang yang ada di muka bumi ini berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, sedangkan Allah tidak ridha terhadap apa yang mereka kerjakan, sedangkan Allah tidak memberikan izin terhadap apa yang mereka inginkan, maka tidak akan terjadi, maka tidak akan bisa dirasakan kemanfaatan terhadapmu, walaupun orang seluruh dunia berkumpul untuk memberikan manfaat. Begitu juga walaupun seseorang yang ada, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini berkumpul untuk memberikan celaka, untuk memberikan kemudaratan kepada dirimu, sedangkan Allah tidak memberikan izin terhadap terjadinya hal tersebut, maka tidak akan terjadi.
Karena takdir semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kata Nabi. Bolpen yang dibuat mencatat amal, bolpen yang dibuat untuk mencatat takdir sudah kering, sudah diangkat. Sedangkan kertas yang dibuat mencatat untuk takdirnya kita di muka bumi ini sudah kering, sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jauh-jauh hari, dari mulai kita di kandungan. Maka ketika kita yakin terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka pasti kita akan memilih kita bermasalah dengan seluruh manusia di muka bumi ini, tapi kita merasa aman dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik-baik saja. Luar biasa. Ini akhir zaman, luar biasa iman kita dicoba. Iman kita dites. Sekarang sudah mulai ramai, kemarin-kemarin ada yang lumayan ngetes iman kita. Adzan disuruh dikecilin, ya. Lagi rame ya, udah tahu semua. Apa ada yang belum dengar kabar? Ada satu orang punya kekuasaan lumayan lah. Tiba-tiba dia nyuruh ngecilin adzan. Katanya rame, mengganggu orang banyak. Dan lebih parahnya lagi, suara adzan yang begitu mulia, di mana suara tersebut adalah menyebutkan lafaz Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disamakan dengan gonggongan anjing. Sakit hati atau tidak? Sakit hati. Ya. Luar biasa, ketika dibahas kita berhak sakit hati. Tapi yang menjadi pertanyaan, selama ini sebelum dibahas oleh orang tersebut, sebelum diperintahkan untuk dikecilkan suara adzannya, sebelum disamakan dengan suara gonggongan anjing, apakah kita mengagungkan suara adzan? Ataukah kita ketika dengar suara adzan pura-pura tidak didengar, tidak ada yang menjawab? Itu yang lebih sakit hati, itu lebih merendahkan. Adzan adalah syiarnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkata, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan terhadap syiarnya Allah adalah termasuk takwanya hati. Barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, dia akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh untuk kita mengagungkan Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Mampu, Allah Maha Kuasa. Tapi faedahnya kembali kepada kita sendiri. Allah tidak butuh bantuan kita untuk menegakkan agama Islam. Allah mampu untuk meninggikan agama Islam. Allah mampu untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa bantuan kita. Kenapa kita harus membantu untuk menegakkan kalimat tersebut, untuk membantu mengeraskan suara adzan kembali, padahal sekarang sudah disuruh kecilkan? Kenapa kita harus berjuang terhadap hal tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala yang berjanji, in tansurullah yansurkum. Ketika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Itu yang kita harapkan. Bukan kita lebih mampu daripada Allah untuk menolong Allah. Tujuan kita menolong Allah adalah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah yang Maha Mampu. Maka sudah sewajarnya kita sakit hati. Ada syiarnya Allah. Azan disebutkan, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan segala macam kalimat yang sangat mulia disamakan dengan gonggongan anjing. Padahal Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaih, lastahamu alaih." Seandainya para manusia mengetahui besarnya pahala di dalam menjawab suara adzan, di dalam berada di dalam barisan pertama ketika salat, kemudian mereka tidak bisa mendapati hal tersebut terkecuali dengan cara mengundi ataupun seperti arisan dikocok. Untuk mendapati itu harus mengundi, maka mereka pasti mengundi. Karena apa? Besarnya, agungnya pahala yang Allah berikan kepada mereka. Luar biasa.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, ketika kalian sedang berada di dalam gembalaan kalian atau berada di dalam desa-desa kalian, kemudian kalian adzan, apa kata Nabi? Farfa sautaka fin nida, tinggikan suara kalian, keraskan suara kalian di dalam adzan tersebut. Wah, perintah Nabi sudah mulai dilawan, ya. Ini orang muslim yang berbicara. Ini orang muslim yang meminta kepada kita untuk dipelankan suara adzan tersebut. Ini jangan-jangan orang-orang muslim tapi nggak tahu sama Nabi. Atau jangan-jangan orang muslim tapi nggak pernah belajar hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sendiri yang memerintahkan untuk keraskan suara adzan. Karena tidaklah mendengar terhadap suaramu di dalam adzan, baik dari golongan jin ataupun manusia ataupun bebatuan ataupun pepohonan, terkecuali nanti di hari kiamat dia yang akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di satu hari di mana di hadapan Allah kita berdiri, tidak ada yang bisa kita harapkan terkecuali amal baik kita, sedangkan pasti amal baik kita pas-pasan. Apa yang mau kita andalkan? Salatnya kita, puasanya kita, sedekahnya kita, semuanya ibadahnya kita pas-pasan dibandingkan kekurangannya kita di hadapan Allah. Bukankah kita pasti berharap nanti di hari akhir datang gerombolan orang yang akan memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya dia adalah orang yang mengingatkan aku terhadap untuk mengingatmu, untuk beribadah kepadamu. Dia yang mengingatkan aku terhadap waktu salatmu. Dia yang membuat aku ingat, oh sudah masuk waktunya salat. Dia yang menggerakkan aku untuk datang ke masjid beribadah kepadamu." Luar biasa, Allah turunkan rahmatnya kepada orang-orang yang mendapatkan persaksian seperti itu. Zaman sudah aneh, ya. Zaman sekarang sudah aneh, lumayan ini, udah akhir-akhir nih. Udah akhir-akhir, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan bagi kita untuk memperbaiki keimanan kita setiap harinya. Allah Subhanahu wa taala tanamkan keimanan di dalam hati kita dengan sebenar-benarnya iman. Allah hidupkan kita dengan keimanan tersebut dan Allah matikan kita dengan kesempurnaan iman dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini seharusnya sekarang ini malam tanggal 26 Rajab, Ibu. 26 Rajab ini harusnya pembahasan yang paling pas bahas Isra Mi'raj. Tapi cuman karena lebih seru nih bahas topik-topik yang lagi booming, akhirnya Isra Mi'rajnya nggak dibahas. Tapi insya Allah mungkin masalah Isra Mi'raj kita bahas di waktu yang lain, di kesempatan yang lain. Insya Allah kita diperjumpakan lagi untuk bisa kita bahas bersama masalah Isra Mi'raj. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan majlis ini, tidaklah kita keluar, tidaklah kita bubar dari majlis ini terkecuali Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah kabulkan segala doa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, Allah lancarkan rezeki kita dalam penuh keberkahan. Yang memiliki hutang Allah berikan jalan keluar. Yang belum ketemu jodohnya insya Allah karena berkahnya ilmu ketemu sama jodohnya. Yang mungkin belum punya anak, pengen punya anak, insya Allah berkahnya hadir di dalam majlis ini Allah berikan langsung, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اجعل صلاتنا وسلامنا على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وفي موتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذلا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بهما موازين حسناتنا وأدم بركاتهما علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن آمنون مطمئنون فارحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتأوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير اللهم كما آمنا به ولم نره فمتئنا في الدارين برؤيته وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذريته واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته مع العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة واجعل ذلك كله لنا ولوالدينا وأهلنا وأولادنا ولمشايخنا وتلاميذنا ومعلمينا ومتعلمين وذوي أرحامنا وذوي الحقوق علينا وأحبابنا ومحبينا ومن أحسن إلينا ومن أحاطت به شفاقة قلوبنا وجميع المسلمين اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة وعلى تحقيقها والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة